Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Mardian Hawari dengan NIM 23343026 dari Prodi Informatika. Baiklah, saya akan mempresentasikan proyek UAS saya. Di sini saya membuat program sederhana manajemen data dan menghitung nilai IPK mahasiswa. Pertama, di sini saya menggunakan include IOStream using namespace SPD dan const integer max mahasiswa sama dengan 40 untuk menampilkan jumlah mahasiswa yang bisa ditampung dalam data nantinya. Di sini ada struct mahasiswa yang di dalamnya menampung nama, jenis kelamin, umur, NIM, prodi, departemen, dan juga IPK. Saya menggunakan type def agar nanti kita hanya perlu memanggil mahasiswa sebagai tipe data struct. Di sini seperti yang saya katakan tadi, mahasiswa sebagai tipe data, struct dan data sebagai variabel yang di dalamnya terdapat array max mahasiswa yang tadi berjumlah 40. Integer total data sama dengan 0. Baiklah, di sini saya akan masuk ke dalam fungsi-fungsi yang saya gunakan. Yang pertama ada fungsi tambah mahasiswa untuk menambah data mahasiswa ke dalam array. Di sini akan terjadi proses output dan input. Pertama ada cout, masukkan nama mahasiswa yang nantinya akan menjadi output. Lalu pengguna diminta untuk menginputkan nama pada fungsi getLine. Kenapa saya menggunakan getLine bukan setIn? Karena fungsi getLine akan mengambil semua yang dimasukkan oleh user sampai user menekan tombol enter nantinya. Berikutnya ada masukkan NIM, masukkan prodi, masukkan departemen, masukkan jenis kelamin, dan masukkan umur. Berikutnya ada total data titik IPK sama dengan 0. Ini bertujuan untuk membuat semua data mahasiswa baru yang kita masukkan akan memiliki IPK sama dengan 0. Total data plus berfungsi untuk menambahkan data baru ke dalam array ketika semua data telah berhasil diinput. Yang kedua ada fungsi update IPK. Pada fungsi ini, user akan diminta untuk memasukkan NIM mahasiswa. Selanjutnya, program akan menjalankan fungsi perulangan dan melakukan pengecekan kondisi. Apabila NIM yang dimasukkan sama dengan NIM yang ada pada data, maka user akan diminta memasukkan rata-rata nilai harian mahasiswa, masukkan nilai UTS mahasiswa, dan masukkan nilai UAS mahasiswa. Selanjutnya, nilai tersebut akan dimasukkan dalam operasi yang menghitung IPK mahasiswa. Selanjutnya, nilai IPK akan di-outputkan. Namun, jika NIM yang ada pada data tidak ada yang sama dengan NIM yang diinputkan, maka akan ditampilkan output NIM tidak ditemukan. Fungsi yang ketiga ada fungsi display data. Fungsi ini berfungsi untuk menampilkan semua data mahasiswa yang tersedia. Pada fungsi ini akan terjadi proses perulangan sampai semua data yang ada pada total data ditampilkan. Fungsi ini akan menampilkan output nama, NIM, prodi, jenis kelamin, umur, IPK, dan juga departemen. Yang keempat ada fungsi cari mahasiswa. Sama seperti fungsi update IPK tadi, di sini user akan diminta untuk memasukkan NIM yang ingin dicari. Lalu, program akan menjalankan fungsi perulangan dan melakukan pengecekan kondisi. Jika NIM yang ada pada data sama dengan NIM yang diinputkan, maka program akan menampilkan NIM, nama, prodi, dan juga IPK mahasiswa. Namun jika tidak ada ditemukan NIM yang sama pada data dengan NIM yang diinputkan, maka program akan menampilkan NIM tidak ditemukan. Fungsi yang kelima ada fungsi hapus mahasiswa. Fungsi ini berguna untuk menghapus data mahasiswa yang ada di dalam array. Cara kerja fungsi ini yaitu pertama, user diminta untuk menginputkan NIM mahasiswa yang ingin dihapus. Selanjutnya, program akan melakukan fungsi perulangan dan juga pengecekan kondisi. Apabila NIM yang diinputkan ada di dalam data, maka program akan menjalankan fungsi perulangan untuk menghapus data yang ada
dalam array. Namun apabila tidak ada, program akan menampilkan output NIM tidak ditemukan dan tidak ada data yang dihapus. Lanjut, ada fungsi utama atau fungsi main. Pada fungsi ini akan ditampilkan output pilihan fungsi yang ada pada program. Di sini user akan diminta untuk memasukkan angka sesuai dengan fungsi yang ingin dijalankan. Pada fungsi ini diterapkan perulangan do while, jadi program akan terus berjalan selama user tidak menginputkan angka 6 atau keluar dari program. Baik, di sini saya akan menjalankan program yang saya buat. Untuk tampilan awal, di sini user dimintakan untuk memilih fungsi yang tersedia pada menu. Sini saya akan memilih fungsi yang pertama. Saat kita memilih fungsi yang pertama, yaitu tambahkan data, user akan diminta untuk menginputkan beberapa data mahasiswa seperti nama. Akan masukkan nama saya Gil Mardian Hawari dan enter untuk melanjutkan program. Berikutnya diminta untuk memasukkan NIM, Prodi Informatika, Departemen Elektronika, jenis kelamin laki-laki, umur 19. Setelah itu kita akan mencoba untuk memakai fungsi yang ketiga untuk menampilkan semua data yang tersedia, untuk mengecek apakah data yang kita masukkan tadi tersimpan ke dalam array. Di sini data sudah tersimpan dalam array, tetapi IPK masih 0. Untuk menambah IPK, kita bisa menggunakan fungsi nomor 2, yaitu update IPK mahasiswa. Masukkan NIM mahasiswa, rata-rata nilai harian, UTS, dan juga nilai UAS. Dan kita tampilkan lagi. Maka di sini akan terbaca IPK 3,6. Selanjutnya fungsi cari mahasiswa. Masukkan NIM yang ingin dicari. Dan fungsi hapus mahasiswa untuk menghapus data yang ada dalam array. Dan ketika kita tampilkan, maka data yang tadi kita input sudah tidak ada karena kita sudah menghapusnya. Lanjut keluar dan program telah selesai. Baik, sekian hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.